Rasa nggak nyaman dengan anaknya setelah menikah. Kamu itu setelah menikah kok nggak menghormatin orang tua, kok nggak menghargai orang tua, disuruh dipanggil nggak datang, marah orang tua, bahkan menyatakan anak ini anak durhaka, nggak patuh sama orang tuanya. Sampaikan kepada ayah, ayah yang nyerahkan aku sama dia, ayah yang nyerahkan aku sama dia. Aku nggak bisa keluar rumah kecuali dengan izinnya, bukan izin ayah lagi sekarang. Dia suamiku, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka yang jadi pemimpin adalah suamimu. Ketika ayahmu, ibumu memanggilmu, maka katakan, ayah, bunda, aku mau izin sama suami. Kalau suami membolehkan, aku akan berangkat. Kalau enggak, mohon maaf ayah, bukan aku durhaka, tapi surga dan nerakaku ada di sini. Tugas terberat seorang suami bukan ngasih makan istri, bukan kasih rumah istri. Kartika sebelum nikah sama Lutfi, alhamdulillah dia bisa hidup, dia makan, orang tuanya membesarkan, nggak kekurangan apa-apa. Terus apa tugas terbesar seorang suami? Ini para bapak nih yang udah nikah puluhan tahun, kadangkala yang dalam benak dia bikinkan rumah buat istri, buat anak-anaknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan buat yang beriman. Yang nggak beriman tutup kuping. Ini untukmu yang beriman. Apa kata Allah? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Engkau datang hari ini dan engkau menerima serah terima dari Bapak Kartika karena engkau melihat kepada kelebihannya. Maka prinsip itu hendaklah bersamamu sampai kau meninggal dunia. La yafraq mu'minun mu'minah, kata Nabi SAW. Mukmin tak boleh itu benci sama istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang dia tidak sukai, ada jemaah. Ana udah menikah 10 tahun, ana ngelihat ada perilaku istri yang tidak ana sukai, dan ada perilaku ana yang nggak disukai sama istri. Tapi kenapa bisa bertahan? Karena kita menjalankan perintah Nabi SAW. Lihatlah kepada kelebihannya. Yang kurang disempurnakan, yang salah diperbaiki. Dan kesalahan itu bukan untuk diumbar dan diceritakan. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi SAW, dia lagi konsultasi sama Nabi SAW. Ketika dia mau pulang, ditanya sama Nabi SAW, adzatu zaujin anti, apakah engkau punya suami? Iya Nabi SAW, aku punya suami. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? La alu illa ma'ajizdu. Aku selalu melayani dia, menghormatin dia, kecuali dalam kondisi aku nggak mampu. Lalu apa kata Nabi SAW? Unduri aina anti lahu, fa innama huwa jannatuki au naruki. Kau lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Maka para orang tua yang sudah menyerahkan putrinya, ingat, gak boleh ada dualisme di dalam rumah. Fastamti wa fihinnal iwaj. Engkau sabar, engkau akan bisa bersenang-senang dengan dia selama engkau tahu istrimu punya kekurangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama istrimu, nggak suka sama istrimu, ceraikan dia, usir dia. La sabar. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsiran. Bisa jadi yang engkau benci itu di balik sana ada hikmah, ada kebaikan. Ini para suami tahu dengan kekurangan istrinya, tapi jangan lihat kepada kekurangannya. Awal dia buka Quran, dia cari pengarangnya. Siapa yang ngarang buku ini? Dia bolak-balik nggak ada pengarangnya. Kemudian dia buka lembaran pertama, dia dapat tuh Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Dia baca tuh, artinya dzalikal kitabu la raiba fi. Apa kata dia? Sombong banget nih kitab.
Orang tuh kalau nyusun buku selalu di kata pengantar mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan. Nih kitab langsung mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya. Masuk Islam tuh orang jemaah, dapat hidayah. Kita ini baca Quran kalau nggak paham artinya dapat hadiah, tapi kalau paham artinya dapat dua, dapat hadiah plus hidayah. Itu yang kadang-kala hidup kita tidak berubah karena kita tidak mengambil hidayah dari Al-Quran. Kita hanya cari hadiah dari Allah, berkah. Nah, Quran ini berkah. Dibacakan tanpa memahami artinya kita dapat pahala. Tapi Quran ini juga hidayah. Itu kalau kita baca di awal surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Jemaah, kita ini muslim. Berapa kali kita baca Quran dan berapa kali kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran kan? Atau ternyata kita tidak berubah dengan membaca Al-Quran. Betapa mudahnya agama Allah ini, tapi kita sering mempersulit diri kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan inna hadzal din yusr. Agama ini mudah. Wala yushaddad din ahad illa ghalaba. Enggak ada satu orang yang berusaha memperberat dirinya dalam beragama kecuali dia akan terpental dari agama.